Mas Bani sudah diberikan kesempatan pada sore hari ini. Jadi kita harus sepakat dulu satu, ya, hati boleh panas tapi kepala harus dingin. Itu yang pertama. Ya, ini juga bicara masalah wisdom, ya. Hati panas, kepala dingin juga. Dingin bang itu suaranya kenceng. Makanya Orang pun kan suaranya kenceng. Nah, ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita harus sepakat juga bahwa perbedaan pendapat itu adalah wujud dari kekayaan pola pikir. Jangan jadikan perbedaan itu membuat kita beda dengan orang itu. Kita sama aja, sama-sama orang, sama-sama manusia, sama-sama punya pendapat. Jadi kalau misalnya beda pendapat, itu wujud daripada kekayaan pola pikir. Di rumah tangga saja belum tentu Bapak sependapat dengan kekayaan pola pikir demokrasi, ya. Jadi wisdom itu bagi sebagian orang juga adalah berbeda-beda, ya, karena sifatnya subjektivitas. Kecuali wisdom yang datangnya dari Tuhan. Oh, wisdom masih dari Tuhan. Iya, yang tertulis di kitab-kitab suci itu oke. Tapi kalau misalnya masih manusia, menurut kita itu wisdom. Menurut Mas Dani itu adalah wisdom. Tapi belum tentu menurut orang lain. Dan sebaliknya. Nah, itulah yang saya katakan tadi itu kekayaan pola pikir. Ya, itu yang pertama. Nah, jadi kita harus lihat gitu ya secara clean and clear apa yang sedang diperjuangkan oleh Ari Bias. Jadi jangan kemudian kita curiga dan akhirnya kemudian melihat bahwa apa yang sedang diperjuangkan oleh Ari Bias itu adalah sesuatu wujud yang ingin menimbulkan perpecahan, wujud daripada pencipta ingin turun kasta, wujud dari pencipta jadi pengemis. Karena ada mekanismenya, ada tahapannya. Ketika Ari Bias melakukan perjuangannya sampai tahap ada putusan pengadilan niaga. Nah, saya wisdom juga. Ya. Bang, sebentar. Seandainya Ryan Bono adalah pencipta lagu, apa lagunya yang di Agnes itu? Bilang saja seandainya lagu itu lagu lo. Ya. Terus Aku nggak kepikiran sama sekali untuk menagih Agnes. Ya, benar kan? Ya. Benar kan? Padahal di undang-undangnya ada kan? Di undang-undangnya ada bahwa lu punya hak. Undang-undang yang mana, Mas? Nah, tolong sebutin. Ya. Jadi saya teruskan, ya. Jadi inilah yang menjadi satu perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang tadi kembali saya katakan wujud daripada kekayaan pola pikir. Tapi saya nggak mau perbedaan pendapat ini menjadi debat kusir. Yes. Ya, debat kusir seperti ini kan sekarang kita debat-debat tuh. Makanya saya uji perbedaan pendapat itu di pengadilan niaga. Apakah ini bukan wisdom? Saya nggak mau terjebak dengan pendapat yang masing-masing seperti Bang Kadri bilang sudah final menafsirkannya. Jadi kalau begini terus nggak ada dong. Artinya itu upaya untuk mencoba memastikan ini yang mana nih dari dua pendapat ini. Sorry, saya potong lagi ya. Kenapa mati lagi nih, Bang? Jangan matiin, Bang. Aku yang matiin sendiri aja. Kan tadi kan Ryan ngomong bahwa tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa pencipta lagu dalam konser tidak punya hak. Nah, sekarang Bang Kadri silakan jawab apakah memang seperti itu. Ya, saya terus terang ini letak debat kusirnya gitu. Jadi pada saat Ryan tadi sampaikan undang-undang yang mana itu udah berbeda ya. Karena jadi saya menjawabnya juga menurut saya bagusan tidak jawab ya. Karena memang ini posisinya adalah bukan saya jawab gini. Karena multi interpretasi. Enggak begini. Saya cuma tanya aja sama Bang Kadri, apakah tidak ada
hak ekonomi seorang pencipta ketika artis menyanyikan sebuah konser? Ya atau tidak gitu aja? Ya ada. Ada, oke, Ada. cukup. Tapi sorry Iya. dikit, karena gantung ya. Nggak ada kan, berarti ada. Ada, tapi harus lewat mananya. Ya, gitu. nggak ada masalah. Gitu. Lewat mana nggak masalah. Ya. Yang penting ada kan? Ada. Berarti udah paham, udah tahu sekarang ada. Oke, siap. Oh itu pertanyaannya ya ada kalau itu dong. Iya dong ada. Artinya ketika lu nggak mendapatkan, ya, lu diem saja atau lu berjuang untuk mendapatkannya? Harus dapat dong. Harus dapat ya. Harus. Nah, caranya gimana? Penyelenggara membayar LMK. Penyelenggara bayar MK ya? Iya. Oke. Gugat ke? Ya. Gugat penyelenggara atau gugat undang-undangnya. Oke. Berarti cuma jalannya aja yang beda. Jalannya yang beda berarti ya kan? Sama-sama punya wisdom, ya kan? Sama-sama punya wisdom. Berarti jalannya Ari Bias ke pengadilan niaga. Maksud aku wisdom gini bang, sorry mas, biar aku clearkan. Wisdom itu adalah kita semua ini stakeholder industri musik. Nah, gini, wisdom sorry. artinya gini, Ya, sorry, jangan gini. menyakiti sesama teman kita. Oke, Gini, oke. kalau Bang Minol mau gugat undang-undang gini. Enggak. Tadi kan ngomong suami istri. Ada Hmm. perbedaan dia, tapi kan istrinya gugat suami. Ya, oke. Suami nggak gugat anak. Oke. Banyak Jadi itu kasus gugat- perceraian, mas. Banyak. Oh, KDRT ada nggak cerai? Gini, bang, Jadi itu ini dia. konflik, Jadi itu gini. konflik horizontal. Raya. Kalau kita kekecewaan kita adalah terhadap Nggak. sistem. Raya. bukan Nah, dua, horizontal. bang, Nggak bisa. aku dulu, bang, sorry, aku dulu ya. Enggak, gini. Enggak, sebentar. Nah, ini udah beres, jadi saya sama Bang Kadri izin pulang. Duh. Supaya tidak terjadi debat kusir. Enggak serius. Ini bukan debat Ini kusir. sudah debat kusir. Enggak. Debat kusir. Makanya bang, bentar, kan tadi perjuangannya kan beda ya. Izin ya. Oke. Ah, ini bentuk diskriminasi nih ya. Tadi Bang Kardi ngomong bebas Bang Kardi. Semua ngomong saya ngomong masih sedikit udah. Oke, cek. Nih MP3-nya diputar dulu coba. Cek. Mana swasta? Nah. Oke. ngomong Mada. Enggak. Jadi gini, Jo, sorry ya, gua potong. Untuk meluruskan, nih, kurang bulat nih mas, kurang kayak badan gua soalnya. Untuk meluruskan beberapa pemikiran Ryan. Ya, Ryan ini udah teman baik gue juga, ya. Gue bikinin lagu juga, berkolaborasi juga. Tapi gue mau lurusin pemikiran Ryan. Pertama, ya, kalau misalkan Alejo ngomong bahwa pencipta lagu saking laparnya lalu turun dari kastanya menjadi pengemis, tidak usah bawa aksi lah. Gua keberatan dengan pernyataan lu. Kenapa? Karena definisi pengemis di jalanan adalah orang yang terpaksa mengais-ngais rezeki karena tidak ada pekerjaan dari apa yang bisa dikerjakan, dan itu pun halal dikerjakan, Jo. Pengemis dia secara undang-undang pemerintahan daerah mungkin saja bisa ditangkap. Tapi kalau analogi Ale menyamakan pencipta lagu dengan pengemis, berarti Ale termasuk pengemis juga. Enggak. Tunggu Jo, bentar, sabar. Tadi Ale ngomong kan beta dengerin, santai. Ya. Beta suka. Jadi begini, kenapa gue ngomong kayak gitu, Jo? Ya. Karena begini, analogi pengemis bagi kami sebagai pencipta lagu yang berusaha mencari keadilan untuk karya-karya kami, ini gue merinding ngomong begini nih. Istighfar. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Ya. Teman-teman harus tahu ya bahwa kita ini berusaha menolong teman-teman pencipta lagu yang tidak seberuntung kami. Pernah Anda membayangkan ada pencipta lagu yang nggak bisa ke rumah sakit, lalu meninggal di ambulans karena nggak punya uang?
Pernah Anda bayangkan pencipta lagu yang nggak punya bensin untuk pulang? Aksi menemukan itu setiap hari. Jadi kalau brother ngomong dengan gua atau dengan sosial media Ale bilang kita ini adalah turun kasta menjadi pengemis. Menurut kami juga punya hak untuk berinterpretasikan terhadap apa yang kami perjuangkan. Kami malah naik level. Kenapa? Karena sudah puluhan tahun tidak ada yang berani pencipta lagu berbicara tentang ini. Tidak ada. Kami selalu dianggap sampah. Dan itu saya mengalami, teman-teman. Dan itu saya mengalami. Ya. Berpuluh-puluh tahun pencipta lagu itu dianggap sampah. Saya mau tanya sama teman-teman semua, kalian beli tiket konser mau nonton siapa? Mau nonton penyanyi? Mau nyanyi atau mau stand up komedi? Nyanyi dong. Kecuali dia juga punya stand up komedi, bisa aja. Tapi semua yang beli tiket konser mau dengar karya. Jadi, bro, ketika Ale ngomong pengemis, gue jadi ngebayangin bahwa oke lah, anggap aja kita dianggap pengemis, gak apa-apa. Tapi kami sedang memperjuangkan keadilan bagi kami. Bahwa itu tidak relevan untuk lo, nggak masalah Jo, nggak masalah. Tapi jangan juga menganggap bahwa perjuangan ini tidak relevan bagi komposer. Banyak teman-teman yang datang ke sini, mereka membutuhkan aksi. Tapi kalau Ale nggak butuh aksi, nggak apa-apa. Kita berjalan bersama, ketemu di ujung, nggak apa-apa. Itu namanya sportivitas. Yang kedua, gue atas nama pribadi, gue udah tegur Mas Dhani ketika Mas Dhani menyebut Fam Ale, maaf ya, porno. Gue tegur Mas Dhani secara pribadi. Kenapa? Karena itu buat gue adalah ad hominem. Gue juga nggak terima. Tapi Mas Dhani seorang gentleman, dia minta maaf juga. Tetapi yang menjadi esensi daripada perjuangan kita hari ini adalah bagaimana caranya untuk menciptakan ekosistem yang sebenar-benarnya ekosistem. Kalau Mas Kadri selalu bilang hukum positif, sekarang saya tanya sama Mas Kadri, kalau ada pencipta lagu tidak bisa berobat di ICU karena karyanya tidak dibayar royaltinya oleh LMK, oleh siapapun yang berhak untuk membayar royalti mereka, di mana hukum positifnya? Di mana? Karena pelaksanaannya gak benar. Ya betul. Tapi saya tanya, di mana hukum positifnya? Kalau bicara pelaksanaan, gue setuju. Tetapi kalau bicara hukum positif, nggak ada. Karena kalau bicara Mas Kadri ekosistem, semua ikan harus hidup, Mas. Ya ini supaya lengkap aja ya, bahwa saya juga bukan hanya semata-mata hukum positif dan berlindung di situ, tapi kita mesti punya black and white aturan. Ya kan, saya orang hukum, saya bermain di situ. Tapi esensi bahwa pencipta itu harus mendapatkan haknya, itu mesti kita dukung. Kalau ada hukum positif itu yang nggak benar, itu yang mesti dirubah. Nah, artinya kalau Mas Kadri bilang hukum positif, artinya interpretasinya harus di dalam koridor ekosistem, semuanya bisa hidup di dalamnya, ya. Jadi kehadiran aksi ini, ya, kalau dibilang dilokomotifkan oleh kepentingan, gue berani jamin 1000% ini tidak benar. Kenapa? Karena lo sendiri udah pernah gue ceritain aksi ini dari 3 tahun yang lalu, ya. Bahkan itu juga belum sampai kita ngumpul bersama. Dan kalau dibahas misalnya masalah gue dengan Krispati, Rika dengan The Groove, Ari Bias dengan Agnes, itu hak warga negara. Semua punya hak di mata hukum yang sama. Untuk mendapatkan keadilan. Untuk mendapatkan keadilan. Ya, jadi segitu dulu deh. Oke, jadi gini Kakak Badai. Ale lupa tadi dengar Beta bilang 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu Ale cerita, Beta support kan? Tapi Beta bilang ini menjadi gagal ketika mengamplifikasi tuntutan Mas Ari Bias terhadap Agnesmo. Artinya aksi ikut memilih musuh kan? Enggak. Sabar, Beta jelasin dulu. Jadi gini, kerinduan gua dan teman-teman yang lain adalah gini.
Kan cita-cita gini. sebentar 5 menit. Jadi gini, kerinduan kita dan semua teman-teman aksi juga pasti kan mau merevolusi tata kelola industri musik ya. Ya. Kalau dulu 98 itu terjadi karena musuhnya cuma satu, Soeharto. Nggak terpecah tuh stakeholdernya. Hari ini kita terpecah stakeholdernya. Jadi artinya maksud gue yang gue sampaikan begini, kalau kita harus memilih musuh bersama, musuhnya itu adalah LMK dan LMKN, Mas. Bukan musuh pencipta itu penyanyi, bukan. Begini, jadi Terkait mengemis juga sabar. Gue bilang mengemis karena akhirnya cara gini harus menyerang penyanyi gitu loh. Itu aja sih yang nggak masuk di nerve gue gitu. Ya, Tapi poinnya udah dapet ya. Poinnya udah dapat kan? Maksudnya gini, sorry ya. Poinnya udah dapat gitu. Analogi lo nggak bisa pakai kalimat. Nggak, penyanyi bukan musuh, udah titik final. Penyanyi bukan musuh pencipta lagu yang bisa digugat karena dia konser nggak dibayar. Penyanyi yang digugat itu final, titik. Buat gua nggak ada cerita salah. Ini gue bahasa bukan itu maksudnya. Ya, gua bahasa gua itu berarti kita bahasa ini relevan dong. pakai bahasa hukum aja, Bang Minol coba. Maksudnya di garis bawahi dulu bahwa analogi yang gue maksud itu adalah ketika Ali memilih kata pengemis, ya paham nggak maksudnya? Paham kan ya? Ketika Ali Di dalam redaksi Jo perlu memilih kata-kata supaya bisa menyadarkan bahwa gitu. Kok segitunya banget lu untuk penyanyi sih? Padahal kalian ini bukan pengemis lah, kalian orang kaya semua kok, gimana sih, kok tersinggung? bukan masalah begitu. Gitu loh Jo. Itu aja dari Jo maksud gua. Kenapa harus memilih penyanyi menjadi musuh? Itu aja yang saya kecewakan, Mas. Kalau misalnya aksi waktu itu tidak mengambil, kalau Mas Ardias dia menuntut secara pribadi, itu hak warga negara. Tapi aksi tidak boleh mengamplifikasi sebagai sebuah asosiasi yang di dalam situ ada Mas Dhani, figur universal yang harusnya bisa jadi figur nomor 1. Itu aja concern aku. Bukan menyalahkan aksi dengan cita-citanya, no. Bahwa pencipta lagu loh, sesederhana ini Dai. Kalau gue mau dapat keuntungan yang sama, gue gabung aja ke aksi, Mas. Gampang kok, ada Mas Dhani di situ ngegendongin kita semua. Sedikit bro, Iya, gitu saya meluruskan. Iya. Jadi saya tidak mentarget Agnes. Awalnya saya tidak mentarget Agnes, sama sekali tidak. Yang saya tuntut itu hak saya mana, gitu kan? Dan saya somasi dua-duanya. Dari dua-duanya itu terjadilah proses pembuktian, ya kan? Proses pembuktian, dan sebelumnya juga saya sudah pribadi personal menyurati Agnes. Dalam hal ini adalah manajemen Agnes itu kakak kandungnya siapa? Steve ya. Nah dari situ saya mengajukan direct license kan, dan Steve menolak, ya kan? Agnes menolak, ya sudah, no problem. Jadi akhirnya saya menunggu royalti dari LMK, ya kan? Saya ikutin aturan yang berlaku saat ini. Royalti dibayar melalui LMK. Oke, saya tunggu setahun loh ya. Saya tanya LMKN, ada nggak royalti konser saya di situ? Tidak ada. Makanya saya somasi kedua-duanya. Maksudnya kan di sini kalau kita baca undang-undang, setiap orang, bukan penyelenggara yang wajib izin, tapi setiap orang. Nah setiap orang ini siapa? Akhirnya saya somasi dua-duanya. Pembuktian siapa setiap orang ini, gitu kan? Nah itu jadi prosesnya panjang bro. Nggak tiba-tiba saya targetin Agnes, enggak. Jadi ya saya hormati semua penyanyi. Makanya dua-duanya dituntut ya, Dua-duanya saya tuntut. Dan sebelum itu juga saya meminta hak kepada artis lain, Krisdayanti dan lain-lain. Mereka memberikan hak itu, ya kan. Nah akhirnya proses hukum Agnes ini jadi melalui tahapan-tahapan yang saya lalui, dan saya berusaha untuk tetap di jalur yang benar. Saya ikutin pasal 23 ayat 5. Menurut umumnya yang kebanyakan selama ini dijalankan bahwa tidak perlu izin asal bayar. Itu saya ikuti juga. Saya tanya LMK, bayar nggak? Enggak. Jadi saya mesti gimana dong? Ya saya tanyakan ke somasi, itu kan teguran, bukan kita malak. Teguran, ini ada pelanggaran loh, yuk kita selesaikan lah, istilahnya gitu ya. Iya. Nah kalau itu direspon oleh Agnes, akan terjadi seperti ini. HWG merespon, nah itu berarti saya melihat ada itikat baik dari HWG untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Tapi saya
tidak mendapatkan itikat baik atau ini itikat untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan dari pihak Agnes Mo. Itu aja sih sebenarnya yang proses hukum yang saya lewati itu. Jadi tidak ada tendensi saya benci atau saya target. Saya mengikuti proses hukum dengan benar sesuai aturan yang berlaku, itu aja sampai terjadi hal yang ini. Sebenarnya ini kan gini, bentar. Kalau saya sebenarnya kan yang diharapkan semua orang ini, saya menuntut penyelenggaranya langsung, ya kan? Itu yang diharapkan semua orang. Agnes tidak dituntut, tapi kan kita lihat undang-undang ini setiap orang, jadi siapa? Kita tidak boleh ibaratnya HWG aja atau HWG penyelenggara saja yang kita tuntut, belum tentu. Sorry. Dan pengacaranya Agnes udah minta eksepsi. Belum ceritain. Pengacaranya Agnes sudah minta eksepsi ke pengadilan. Udah eksepsi. Jadi pengacaranya Agnes. Iya. Berarti Mas, maksud aku gini, hak Mas Aribia sebagai warga itu nggak masalah, tapi kenapa aksi tidak boleh membackup? Sebenarnya bukan kita nggak sama sebentar, 2 menit ini biar kelar. Ini nggak akan terjadi lagi. Narasi pengemis tadi itu sama seperti narasi Mas Dhani bilang penyanyi itu maling. Apa bedanya? Sekarang begini ya. Saya mau minta maaf kepada, ini di depan umum ya. Saya mau minta maaf kepada penyanyi yang saya sebut maling karena tidak minta izin. Saya juga minta maaf sama pencipta. Sebentar dulu. Saya mau minta maaf kepada penyanyi yang saya sebut maling karena menyanyikan lagu tanpa izin. Tapi saya mau minta komentar dari para netizen, kalau menyanyikan lagu tanpa izin itu namanya apa? Supaya saya bisa menyebut. Lu bisa bantuin nggak? Ini jatuhnya ini nih. Enggak, minta tolong aja, mungkin Brian ada kata yang lebih wise gitu, misalnya apa? Ya kan? Kalau gue bilang kalau tiba-tiba ini kita nanti panjang banget loh, lu apa namanya? Artinya poinnya udah keluar semua, apa undang-undang udah keluar. Gue juga berusaha untuk menjelaskan itu secara posisi legal, nggak perfect memang, dan gue tahu juga Minola juga bisa. Yang 25% gue masukin tadi, masuk nggak dulu? Iya masuk ya, bahwa semuanya. Bahwa sebenarnya label nggak ada hubungannya dengan konser kan? Iya, sebenarnya gini, dan ini kita jadi main lama-lama nih, lu 90, gue 80 bikin skripsi itu udah pakai masuk situ. 80 tapi kan masih flat pay, belum ada royalti. Jadi kita nih pemain lama yang memang mengamati. Jadi kita mendapat esensinya nih. Dani juga tahu kenapa asbabun nuzulnya itu seperti apa. Jadi kita masing-masing tahu nih. Cuma memang di sini ada hak untuk bicara yang tadi saya sampaikan sama Dani, dan ini mau debat kusir, bilang gue mazhabnya Minola udah berbeda gitu ya. Jadi percuma buat apaan gitu. Enggak ada masalah. Pada saat tadi Dani menyampaikan, lu ada komentar nggak? Gue nggak pada posisi komentar, gue juga nggak pada posisi komentarin Aribias. Ini kita masing-masing menghargai, tapi ada sesuatu mungkin ya dimana kita juga nggak selalu harus bilang harus tidak sepakat sama posisi yang lo omongin. Dan mungkin juga demikian gitu. Kita mencari kesamaan, memperluas kesamaan dan memperkecil perbedaan. Ini adalah proses, suatu saat nanti akan mendapatkan suatu hasil yang bagus untuk ekosistem. Karena ini udah harus segera diselesaikan di debat ini. Tapi hari ini terus terang kita puas ya. Kita udah sampaikan, Ryan juga udah, Ryan jangan kebanyakan lagi karena lu nanti akan putar-putar situ juga gitu ya. Udah tahu gua ya. Untungnya gua orang Padang, lu orang Ambon ya. Ya jadi Ambon apa NTT? NTT ya. Oh, sama dia. Jadi menurut gua udah cukup ya. Kita udah berapa jam nih? Udah cukup ya. Nanti akan ada berapa. Tapi gua mesti menjelaskan beberapa omongan yang dibilang Ryan tadi soal bahwa penyanyi juga bisa minta suaranya dihilangkan. Pasti lu nggak setuju, gue tahu. Bukan nggak setuju, itu dasarnya apa gitu ya. Karena itu terikat kontraknya. Berarti Ryan nggak paham soal mechanical rights, jadi sound recording rights. Iya, karena Ryan berpikir bahwa juga kalau kalian bisa berinterpretasi, kenapa betul, saya itu bukan interpretasi. Itu bukan interpretasi. Jadi interpretasi bebas gitu. Enggak. Jadi sound recording right itu sesuatu. Ya udah nggak usah dibahas, Mas. Loh, nggak penting itu penting. Jadi supaya berargumen itu dengan basic ilmu, dia nggak asal ngomong. Statementnya dia
sebenarnya juga gue bisa analisis pelan-pelan sebenarnya, tapi menurut gue buat apa jadi debat kusir? Enggak, kita itu berdebat itu untuk publik supaya paham. Ya, nanti ruwet publik. Enggak. Semua yang kita bicara ini kan Rasanya Makanya tadi gua tanya kepada sama Ryan tadi kan, dia paham nggak soal asbabun nuzul daripada dibentuknya LMK? Itu penting soalnya. ya umurnya belum nyampe situ, bro. Udah 43 tahun Nabi Muhammad jadi nabi umur 40. Ya bukan pada saat bicara tahun 90. Iya. Undang-undang Cipta tahun 82 cuman Mino lama gue yang ngalamin. Harus paham dong supaya apa yang keluar itu based on science, based on literasi gitu. Mas, sekarang gini Mas, kalau orang dan badan hukum, orang itu memang badan hukum. Iya. Kan itu interpretasi maksudnya saya pancing. Aku nggak bahas itu, bahas yang tadi lu omong tadi bahwa penyanyi juga bisa minta suaranya dihilangin tadi loh. Iya, ya itu sejauh interpretasi gua aja. Iya, pasti lu yang nggak punya pemahaman soal namanya badai jelasin badai. Sama seperti sejauh interpretasi orang itu badai. Bahwa orang itu bukan badan hukum sama bobotnya. Cek begini ya. Interpretasi kalau salah tidak bisa diterima. Iya, jadi begini maksudnya. Berlawanan dengan undang-undang. Iya siap. Jadi begini, aduh. Ini Ale mau apa beta mau ngomong nih? Ale silakan. Nah, Jangan sampai Ale tagay. itu dia. Hai, kan? Jadi begini, Jo. Nanti pulang bisa pakalai. Mengenai kepemilikan master, ya teman-teman, mengenai kepemilikan master, kalau misalkan penyanyi bilang tarik semua suara saya dari peredaran, ya bisa-bisa aja, boleh-boleh saja, tapi urusannya nggak ada sama pencipta. Ngomongin label ya. Iya, nggak ada hubungan pencipta itu. Pencipta itu nggak ada urusan dengan penantang. Ya, tapi berarti bisa kan? Bukan. Iya bisa, tapi makanya kita nggak main analisis itu sih sebenarnya. Dia lebih kepada interpretasi. Maksudnya gini Mas. Mas Gadri gini, maaf ya. Ale kan udah menyampaikan interpretasi Ale nih, ya kan? Ya. Sekarang menurut kita benerin interpretasinya nih. Ya udah clear. Ya udah, tapi Ale denger dulu dong. Clear. Artinya tapi begini, artinya ketika itu dicabut dan label mengaminkan, Enggak, sebenarnya lo paham apa? Nggak mungkin. Enggak. Belum mungkin label. belum tentu Mas. Nggak mungkin. Dan label mengaminkan berarti di situ duit stop. Nggak itu mungkin. maksud gua. Nggak mungkin. Udah. Maksudnya gini. Jelasin dulu dia soal recording kalau- line, soal kalau recording memang- line. kalau- Itu udah tanda tangan, Kalau memang Jadi begini, label mau sebentar. Gadri bantuin gua deh, nggak apa-apa. sebentar. Karena gua udah masuk dalam taraf debat kusir, menurut gua kita mendingan kopi-kopi. Ya. Jadi begini Tapi ya. semuanya udah ketangkep dan poin itu udah dapat. Suara Chris Patih di lagunya suara Sami Samorangkir di Badai. Suara Sami Samorangkir di lagu Simo Rangkir. Iya. Yang salah mulu nama orang gila ya. suaranya Sami Simo. Oke, suaranya Sami Simo Rangkir di Chris Patih Ciptaan Badai itu fully hak miliknya label. Ya. Jadi Sami Simo Rangkir, Sami Simo Rangkir nggak bisa Berarti ngapa-ngapain statement lagi. gue salah, udah clear. Ya. Stop. Iya. Stop, tutup. Udah gitu. Maksudnya gini. Jadi ngomong lagi. Bukan masalah gitu, bukan mengharapkan lo bilang lo clear, tapi secara debat, secara diskusi, analogi dan interpretasi ya. Gue bilang gue salah. Nyambung. Gua belum tentu salah, gue bisa debatin, cuman gue males. Iya udah clear, udah tutup dah, tutup. Lu mesti berhadapan dengan agreement sama label itu aja. Iya, ada Iya, kalau labelnya mau ya silakan. Ya udah tutup clear. which is nggak mungkin lah. Kita ngopi aja dah. Nggak ada. Kita ngopi ini kelamaan ini, ya. Bang Minal, Tapi udah cukup. Bang Minal yang kurang lama. Iya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Artinya ini kan hanya untuk menunjukkan bahwa kita ini, Piu belum ngomong juga Piu. ya, bahwa kita ini gentleman itu artinya ya. Artinya kita tidak hanya berani ngomong di belakang, tapi ketika bertemu juga nggak ada masalah. Ini kelihatan Bang Adrian. Nah, jadi supaya tidak berpanjang-panjang lagi nanti yang ini kita bingung Bang, terlalu banyak dengan hukum ya. Jadi satu saja yang saya mau sampaikan ya, pasal 9 itu berada dalam bab judulnya adalah hak ekonomi pencipta, dan di 9 ayat 2 nya mengatakan setiap orang ini kan kita bicara subjek hukum nih,
Jadi kalau subjek hukum itu ada dua, naturally person sama real person, orang atau badan hukum. Ya, jadi itulah dia kira-kira seperti itu. Nah, itu wajib untuk meminta izin kepada pencipta untuk menggunakannya secara komersil. Nah, kalau dianggap pasal 23 ayat 5 itu mengeliminasi hak pencipta untuk dimintain izin di pasal 9, ya, dan kalau pasal 87 yang penting bayar, ya 87 ayat 4 kalau tidak salah itu, maka pertanyaannya simpel aja, buat apa ada pasal 113 ayat 2 ya, yang menyatakan pelanggaran terhadap pasal 9 itu sanksinya ada. Jadi kalau misalnya kemudian pasal 23 ayat 5 itu dan 87 adalah pasal yang memberikan maaf kepada orang yang menggunakan lagu tanpa izin penciptanya, terus buat apa pembuat undang-undang membuat pasal 113? Ada sanksinya. Ya, jadi itu yang saya mau sampaikan. Juga tadi yang Bang Kadri sudah bilang beda maksab. Jadi ini kan nggak usah diperdebatkan lagi, ya, udah dalam proses hukum. Kita hormati proses hukumnya. Nah, kalau terkait dengan masalah LMK dan LMKN di depan Dirjen Haki, di depan Bang Chandra Darusman, saya pernah tanya, dasarnya LMKN itu apa, Bang? Karena di Undang-Undang Hak Cipta itu tidak bicara tentang LMKN sama sekali. Ya, di setiap undang-undang di pasal 1 itu tentang definisi, biasanya semua yang dianggap penting, semua yang dianggap ada kaitan dengan aturan-aturan yang ada dalam undang-undang itu disebutkan. Betul ya Bang Adri ya? Tapi penyelenggara nggak ada itu. Definisi penyelenggara adalah nggak ada. Ya, definisi IO adalah nggak ada. Yang ada adalah pelaku pertunjukan. Maka inilah yang paling dekat dengan orang yang mempertunjukkan ciptaan. Kan pelaku pertunjukan kan pasti mempertunjukkan ciptaan toh. Kan dia nggak mempertunjukkan hal yang lain selain mempertunjukkan ciptaan. Nah, pelaku pertunjukan itu siapa? Pasal 3 bilang undang-undang ini mengatur tentang hak cipta dan hak terkait. Hak terkait itu siapa? Orang-orang yang memiliki hak ekonomi maupun moral. Siapa yang memiliki hak ekonomi dan hak moral? Pelaku pertunjukan, produser fonogram dan produser penyiaran. Dengan pasal-pasal seperti itu, maka yang paling mendekati siapa itu pelaku pertunjukan adalah penyanyi. Oke. Ya, itu kalau menurut kita Bang ya. Nah, dan itulah yang kita jadikan landasan dan dalil dalam pengadilan niaga. Karena kan nggak mungkin dong penyelenggara ada hak moralnya, ada hak ekonominya. Nah, jadi itulah yang ingin saya sampaikan. Karena kalau berpanjang-panjang nanti ya seperti Bang Kadri bilang. Brother Ryan, Bang Kadri, sebenarnya sih kami ini aksi ini enggak, pasti dalam hati kecil Ryan dan Bang Kadri pasti sebenarnya ada rasa bangga sebenarnya ada asosiasi yang benar-benar memperjuangkan pencipta lagu, pencipta lagu, hanya pencipta lagu, dan yang sampai hari ini bisa menimbulkan kehebohan. Ya, kita nggak bilang kegaduhan, tapi kehebohan sehingga akhirnya membuat reaksi dan ada yang pro, ada yang kontra. Harusnya ini semua kita bisa menjadi satu gerbong yang sama, bahwa perjuangan untuk memperjuangkan hak cipta para pencipta lagu ini adalah dimulai dengan niatan yang tulus dari kawan-kawan, dari Badai, dari Mas Aribias, bukan karena keinginan pribadi, bukan karena keinginan pribadinya Madani, bukan karena keinginan pribadinya kami, tapi karena melihat seperti yang tadi Badai sampaikan, ada hampir setiap hari kita bertemu dengan pencipta lagu yang punya hal yang sama, nasib yang kurang beruntung, tidak seperti kami yang ada di sini. Mungkin yang ada di sini masih punya kesempatan bisa naik kendaraan, bisa sampai di sini, tapi masih banyak di luar sana yang melihat karya mereka dinyanyikan, tapi mereka sendiri tidak mampu untuk hidup hari-kehariannya. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, karena ada kehebohan ini. Tadi saya melihat ada ahli warisnya dari Dedi Dores, dari Calvin Dores. Itu selama ini dia tidak bisa mendapatkan haknya karena kehebohan ini. Kemarin dia dapat lumayan dia.
Mungkin karena kita melihat mungkin LMK mungkin takut kali ya, karena ada kehebohan-kehebohan ini akhirnya akan menyasar ke sana. Tapi perjuangannya kan selalu, kalau saya melihat selalu ada arahnya. Tapi arah mungkin kita ini masih belok-belok dulu. Kita mungkin bisa dimulai dengan Ari Bias, dengan kasus yang lain. Harusnya kita memberi apresiasi yang luar biasa buat Bang Minola dan Ari Bias, karena baru kali ini sebenarnya perjuangannya akhirnya orang terbuka, orang akhirnya membicarakan hak karya cipta, sehingga akhirnya ketika disampaikan di media sosial, orang yang tidak paham hak cipta, orang yang tidak pernah ngomongin tentang karya lu, sekarang mulai banyak komentar. Akhirnya ya udah, akhirnya semua mulai belajar. Akhirnya ada yang niat sampai buka undang-undang, buka pasal-pasal segala macam. Dan Ari Bias ini juga melakukan sebuah konsekuensi yang luar biasa, karena yang dihadapin adalah fans yang sangat fanatik. Dan apalagi kemarin Ahmad Dhani juga menyampaikan kepada penyanyi yang juga fenomenal juga, Ariel Noah, yang punya fans yang hampir setiap hari kami itu juga dibully. Setiap hari kami juga Instagramnya selalu ada aja yang netizen, fans mereka itu yang membuli Instagram masing-masing dari anggota aksi. Apakah ini sesuatu yang tidak ada tidak ada koinsiden? Enggak, ini semua memang udah ditetapkan sama yang pengatur, Tuhan yang Maha Kuasa. Harus ada peristiwa ini supaya memang akhirnya membuka mata semua orang, akhirnya paham tentang hak cipta. Tapi kembali lagi saya kepada Bang Kadri, kembali lagi, kenapa sih undang-undang hak cipta digunakan untuk apa? Adalah untuk melindungi pencipta lagu, bukan untuk melindungi yang lain. Bukan tidak ada keleluasaan di situ ketika ada seperti yang tadi Bang Kadri sampaikan, berpuluh-puluh tahun penyanyi itu nyanyikan lagu nggak perlu izin, nggak apa-apa. Itulah kebiasaan yang salah. Karena itulah aksi ada di sini, aksi bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain ingin merubah kebiasaan itu. Mulai sekarang penyanyi, pengguna lagu harus izin. Entah izin itu nanti akan bisa memberikan bisa memberikan kontribusi langsung ataupun tidak langsung, yaitu urusan yang lain. Tapi yang pasti yang kami perjuangkan aksi itu adalah semua izin. Dengan izin ada kompensasi, benar nggak? Ketika ada kompensasi, pencipta lagu pasti akan ada haknya. Apakah mau melewati cara yang kami perjuangkan sekarang, direct license? Itu adalah bagian dari perjuangan. Amanah dari perjuangan, amanah yang ada disampaikan di Undang-Undang Hak Cipta. Kita hanya cuman berpatokan pada pasal 9 saja ya Bang ya. Harus ada izin. Cuman itu aja. Kalau nanti urusan yang lain ada pasal 23 5, kita tidak perlu berdebat kusir tentang itu, karena intinya adalah satu, penyanyi harus izin. Tapi kenapa untuk meminta izin aja susah? Meminta izin aja sampai harus melakukan uji materi ke MK. Kenapa hanya untuk meminta izin aja harus menggugat ke MK? Yang katanya hanya bertanya ke MK. Nggak ada yang namanya bertanya ke MK. Kalau udah mengajukan gugatan ke MK itu namanya menggugat. Mengajukan uji materi itu namanya menggugat. Dan itu yang kita tahu, harusnya yang menggugat. Harusnya kami yang bertanyakan tentang pasal 23 ayat 5, pasal 87, pasal 89. Harusnya kami yang menggugat, harusnya aksi. Tapi karena kita memiliki Ahmad Dhani yang sekarang menjadi anggota DPR, ada di Komisi 10, yang sudah membuka pintu, sudah membuka wacana untuk melakukan revisi Undang-Undang Hak Cipta, sehingga kami tahan dulu. Uji gugatan ke MK kita nggak usah kita lakukan sampai segitunya, karena kami melihat ada kesempatan yang lain untuk melakukan revisi. Tapi tiba-tiba ternyata kawan-kawan visi, ya saya langsung sebutin aja, kawan-kawan visi yang mungkin mungkin pemahaman akan perjuangan dari kawan-kawan pencipta lagu ini dianggap sesuatu yang negatif, mendapat respon yang negatif, sehingga akhirnya kita melihat sangat terburu-buru sekali untuk melakukan uji materi ke MK. Dan akhirnya kita merasa kok begitu ya. Nah, oleh karena itulah statement-statement yang disampaikan oleh Ahmad Dhani, sampaikan oleh statement oleh teman-teman yang lain di aksi Badai, ke saya maupun Ari Bias,
seolah-olah sebenarnya menyayangkan kenapa harus mereka yang mengajukan gugatan itu ke MK, harusnya kami. Tapi oke lah, sekarang kami sedang melakukan melalui proses ini, kita sudah menjalani diskusi untuk melakukan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Sebelum Lebaran kemarin kami sudah bertemu dengan Balik DPR untuk membahas pasal-pasal apa aja yang kami usulkan untuk membuat supaya lebih stated lagi Bang Kadri ya, supaya tidak ada misinterpretasi, karena ada dualisme pemikiran yang selama ini ada, yaitu dualisme mungkin mazhab yang Mas Kadri percayai dan yakini, dan ada yang kita yakinin pemikiran atas pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Cipta itu. Tapi mudah-mudahan saya sepakat dengan Ryan, kenapa kita harus berantem dengan penyanyi? Tidak memang, tapi memang ini harus ada karena memang bukan karena ketidaksengajaan, tapi memang ini udah diatur sama yang di atas supaya ada terjadi ini, supaya kita akan menjadi tata kelola yang baik lagi, sistem pemerintah yang lebih baik lagi, supaya pencipta lagu lebih sejahtera dan lebih makmur, dan kehidupannya akan lebih baik ke depannya. Benar. Jadi begini, saya mau mengasih komentar. Jadi begini, penyanyi itu Ryan gayanya udah kayak penjajah. Nggak usah begitu. Enggak gini. Kayak penjajah. Ari Bias mau ketemu Agnes, nggak ditemuin. Jadi Ari Bias mau ketemu Agnes nggak ditemuin. Berarti Agnes itu tidak mengamalkan sila ketiga Persatuan Indonesia. Ya kan? Ya, apalagi dibilang we are not friends katanya. Jadi ini gambaran aja kenapa kita akhirnya mendukung karena begini seandainya Agnes waktu itu ketemu Ryan. Udah waktunya habis. Belum, bentar ya, sebentar ya. Habis Mas. Bentar. Ini tadi kan melanggar sila ketiga, ya. Ketika disomasi sama Ari Bias tidak diindahkan, berarti melanggar sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dia tidak mengabaikan hukum, lalu tidak membayar. Udah, itu melanggar sila kelima, keadilan sosial. Pokoknya saya lupa, hampir semua sila itu tidak diamalkan semua. Jadi begini, ada yang masih bikin kata penutup nggak? Nggak, udah ini terakhir. Serius ya? Paling gue dikit aja nanti habis lu. Lu dulu. Oh ya, oke, lu terakhir. Gua Bentar. Oh, berarti ada Bang Binola. Kata terakhir Bang Binola ya. Ari Bias ada nggak? Udah, berarti tinggal Bang Binola sama Bang Kadri ya. Oke, yuk. Bang dulu deh. Ya gue cuma ini aja, dan bahwa yang Dani sebutin itu karena nggak legal, jadi gue nggak komentarin ya gitu. Itu lebih kepada hubungan sosial, etika, adab dan lain-lain ya. Kalau saya black and white, saya benar-benar hukum. Ya mungkin pada saat tidak meladeni somasi karena mikir ngapain mesti gue ladenin gitu ya. Gue merasa bahwa ini nggak melawan hukum. Jadi ada hal seperti itu. Tapi untuk urusan tiba-tiba, mungkin Denca pernah cerita bahwa dia ketemu sama penyanyi nggak kenal, banyak terjadi seperti itu karena sistem yang terjadi itu benar-benar label yang handle terpisah gitu aja. Tahu-tahu dikasih lagu dan kemudian menyanyikan, dia sendiri bisa juga nggak tahu. Kalau Kinan bilang tuh nggak ada sepotong roti dan segala macam gitu. Itu memang sesuatu yang nggak legal, jadi gue nggak komentarin. Ya itu aja sih. Makasih. Ya, jadi kita bertemu ini kan untuk cari solusi ya. Sebenarnya solusinya gampang aja. Kalau misalnya penyanyi-penyanyi itu bertemu dengan pencipta yang menciptakan lagunya, yang membuat dia bisa dipanggil konser di mana-mana karena lagu itu, dan kemudian membuat kesepakatan karena di undang-undang dikatakan tuh Bang Kadri, kecuali diperjanjikan lain. Artinya terbuka ruang untuk dibuat perjanjian-perjanjian, bahkan walaupun itu menyimpangi aturan undang-undang. Ya, karena ini kan bicara masalah ranah private ya. Nah, jadi sebenarnya tinggal datang aja kepada pencipta itu, sowan, visi misi aksi ketemu. Selanjutnya kami ingin begini, mau izin setahun ke depan, 5 tahun ke depan, boleh. Nah, ini yang jadi persoalan kan ketika diundang penyanyinya, disomasi penyanyinya untuk menggunakan hak jawab, tidak datang. Diundang udah takut duluan atau a priori dianggap takut dia apa-apain, enggak. Duduk bareng udah.
Pencipta dengan penyanyi duduk bareng tanpa ada pihak ketiga, ngobrol gimana baiknya, selesai urusannya. Betul nggak? Bang, saya boleh nanya, ini serius nanya. Iya. Boleh nggak misalnya kalau tiba-tiba teman-teman visi datang, oke kita baikan ya, Mas Dani. Nggak, benar. Maksudnya gini, sabar, aku terusin dulu. Jadi gini, bisa nggak kita ini nggak pernah musuhan? Iya, makanya gini, bisa nggak kita tetap menjalankan apa yang ada sekarang, bahwa penyelenggara yang akan bayar, tapi secara moral saya akan tetap hormat sama pencipta lagu saya akan membina hubungan baik. Akan ada itu sepotong roti itu. Nggak, aku nanya ini maksudnya. Ya, aku nanya kan jawab nih ya. Duta izin. Ya, Duta izin ya. Nah, jadi gini, makanya seperti yang tadi saya katakan, ya, undang-undang itu sudah membuka ruang boleh ada perjanjian. Jadi apapun yang diperjanjikan, yang disepakati oleh kedua belah pihak, antara penyanyi dengan pencipta, even itu seperti yang Ryan bilang itu bertentangan atau tidak, boleh-boleh saja, sepanjang mereka sepakat. Ya, mereka sepakat. Nah, terkait dengan masalah siapa yang membayar, saya katakan harus bisa dibedakan yang membayarkan dengan yang berkewajiban untuk membayar. Karena kalau tidak jelas siapa yang berkewajiban membayar dan siapa yang membayar, ini lempar-lemparan. Penyanyi juga beranggapan, selama ini yang bayarkan penyelenggara kok. Jadi dia tidak pernah bertanya, apakah sudah izin, apakah sudah dibayarkan? Karena tanpa itu saya tidak akan naik panggung. Ini enggak, dia berpikir bukan kewajiban gue, penyelenggara. Penyelenggara bilang, gua kan cuma nolongin dia untuk memudahkan urusannya dia, nggak bayar juga, lari-larian juga. Akhirnya siapa yang dirugikan? Yang dirugikan pencipta. Kalau penyanyi tetap dibayar honornya. Nah, jadi oleh karena itu kita harus sepakat yang berkewajiban itu adalah pelaku pertunjukan, dalam hal ini adalah penyanyi, sehingga penyanyi hanya tinggal mengingatkan. Iya. Itu sudah dilakukan misalnya sama BCL. Dia sudah melakukan itu di dalam kontraknya, klausul kontraknya sudah ada. Menyampaikan saya berbeda ya gitu ya, itu aja. Ya, dan saya cuman appreciate lihat DDL sekarang itu bahwa itu urusannya secara langsung cepat, akurat, real time dan langsung adalah urusannya penyelenggara. Ya. Ini saya udah mau ke WC ini. Oke, terakhir dari saya. Aduh, saya mau komentarin, mau lagi, oh iya belum, badai. Udah. Nah, saya terakhir ya. Yes. Enggak, jangan, ini kita selesai beneran. Enggak, selesai beneran ya. Saya mau ngasih tahu ke Ryan bahwa saya bukan orang yang wise. Saya adalah orang yang radikal. Jadi dalam mengatasi sesuatu, saya menggunakan cara-cara yang radikal. Beta juga sama. Nah, udah. Salaman dulu. Kita sepakat untuk tidak wise. Oke ya, sip ya. Oke, thank you.